Selamat datang di Ruko, review udut dan rokok. Dan pada episode kali ini kita akan membahas gudang garam merah. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Gambir dan belum lama ini saya menjadi perokok. Bukan untuk dicontoh, jujur saja ini bukan contoh yang baik. Dulu saya tidak merokok dari balita, dari masih bayi hingga selesai kuliah. Kuliahnya belum wisuda, tapi semua hal-hal tentang perkuliahan sudah saya selesaikan di sana. Entah apa yang merasuki saya, tapi saya merasa saya ingin merokok. Begitu. Jadi itu saya dan alasan kenapa saya merokok. Dan ketika saya terjun ke dunia perokokkan ini, saya menemukan bahwa banyak sekali produsen rokok yang berusaha bersaing di pasar dan mengeluarkan berbagai inovasi rasa dan keunikan-keunikannya. Oleh karena itu saya tertarik untuk membahasnya. Dan untuk season kali ini kita akan membahas rokok di bawah 20.000. Dan untuk episode yang pertama kita akan membahas ini. Langsung saja ke sesi pertama, yaitu produk. Oke, sebelumnya saya cerita dulu. Saya tahu gudang garam merah itu karena banyak sekali sepuh-sepuh, orang-orang tua di kampung saya banyak yang merokok ini. Tapi dulu seingat saya kemasannya sangat jadul dan klasik. Bukan merah metalik seperti ini, melainkan putih merah dominan, dan bukan kertas solid seperti ini, tapi lebih seperti kertas pembungkus. Dan menurut saya dulu mungkin harganya sangat murah. Sorry. Itu sekilas kenangan saya bersama gudang garam merah. Oke, untuk kemasan. Jadi kebetulan saya ketika membeli gudang garam merah ini sedang ada sebentar. Ini Oke, pokoknya ini tulisannya adalah edisi terbatas. Jadi ini adalah kemasan terbatas yang dikeluarkan oleh gudang garam. Kenapa ini menurut saya ini sangat estetik dan sangat lumayan inovatif. Yang pertama, dari lekukan tampilan depan ada lekukan bevel atau bezelnya, tapi di belakang biasa saja. Ini kesannya seperti memegang smartphone. Itu untuk desain seperti biasa. Warnanya untuk gudang merah yang sekarang itu merah metalik, cukup menarik. Isinya 12 batang, harga retailnya 16.500. Diproduksi oleh PT Gudang Garam Tbk Kediri, Indonesia. Oke. Untuk kandungan tarnya 39 mg dan nikotinnya 2,5 mg. Seperti biasa ada gambar ini. Oke. Sekarang kita buka. Di dalamnya ada plastik yang membungkus. Jadi ketika beli kita akan mendapatkan bungkus seperti ini dan ada petunjuk yang bisa kita tarik dan sobek.
ya. Dan ini untuk penyangganya, ada tulisan edisi terbatasnya. Dan apalagi ya yang bisa dibahas, mungkin hanya itu. Kemasannya menarik, dan langsung saja kita review dari rasa. Oke, jadi ini adalah satu batang terakhir. Jadi saya mengusahakan ketika mereview rokok, saya harus merasakan terlebih dahulu beberapa batang. Ini juga cepat habis karena teman-teman saya juga ngambil, emang biadab. Jadi ini isinya ada tulisan gudang garam dan juga sebagai pembatas. Untuk aromanya sih normal, manis, aroma tembakau. Tapi yang menarik adalah ada aroma pedas. Dan seperti yang kita ketahui, di sini ditulis diracik dengan tembakau dan cengkeh berkualitas sesuai paduan resep warisan istimewa. Jadi mungkin bau pedasnya itu berasal dari cengkeh. Untuk pembungkusan ini ada aneh sedikit ya, seperti ada bercak-bercak, kekuningan, terus lemnya juga tidak merata, dan kepadatannya juga tidak merata. Tapi ya di bawah 20.000, tidak bisa berharap terlalu banyak. Oke, sambil saya cerita, sambil saya ngerokok ya, kita nyalain dulu. Oke, jadi sebelumnya saya cerita ya, saat saya pertama kali merokok ini, satu batang pertama saya jujur agak mual, karena saya merasakan spice yang sangat tinggi gitu ya kadarnya. Jadi saya asumsikan bahwa mungkin ini efek dari cengkehnya. Saya belum pernah merokok yang kandungan kencangnya sekencang ini gitu. Dan jujur di langit-langit mulut terasa pedas, di lidah juga terasa pedas, dan kalau kita keluarkan lewat hidung, itu juga di langit-langit tenggorokan juga terasa pedas. Dan ada aroma rempah aftertaste, jujur saja familiar buat saya, dan rasanya seperti ketumbar. Jadi kalau kita pernah makan masakan terus ada ketumbar yang belum ikut halus gitu ya, yang masih bulat ketika kita makan, itu kan ada rasa earthy gitu ya, ada rasa tanah, tapi sekaligus juga wangi rempah gitu. Itu aftertaste ketika kita merokok ini. Dan untuk sekarang saya terbiasa. Tapi kalau boleh jujur, ini buat saya kurang cocok. Kenapa? Karena alasan demografi ya. Saya kan tinggal di dataran rendah biasa, dan menurut saya rokok yang diracik dengan cengkeh dan memiliki efek hangat ini kan bisa menghangatkan tubuh, dan menurut saya itu cocoknya untuk orang-orang yang tinggal di ketinggian seperti perbukitan atau di gunung. Itu aja untuk rasa. Dan terakhir kesimpulannya,
Jujur rokok ini nostalgia buat saya. Aromanya mengingatkan saya kepada orang-orang tua yang dulu sering berkumpul ngobrol dengan sesama gitu ya. Untuk rasa ya aman-aman saja, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang ya, seperti rokok kretek pada umumnya. Tapi sensasi hangatnya itu bahkan ketika kita setengah terbakar ini hangat di tenggorokan gitu. Jadi jujur sangat enak sekali untuk cuaca dingin dan suasana pagi atau malam. Saya rekomendasikan buat kalian perokok yang tinggalnya di ketinggian atau suhu udara sekitarnya lembab dan dingin. Sekali lagi, saya tidak menganjurkan merokok, tapi ini adalah pilihan hidup. Yang mau merokok tidak, kembali lagi ke masing-masing. Resikonya kita sudah tahu, bahkan di cangkang di bungkus rokoknya saya sudah tertera. Dan teman-teman, jika kalian ingin berhenti rokok, di setiap bungkus rokok ada layanan berhenti merokok, seperti itu. Dan apalagi ya, harganya ekonomis. Tapi kalau saya ditanya apakah saya akan beli lagi ini, jawabannya tidak. Bukan karena saya tidak suka rasanya, tapi alasan demografi ya teman-teman, alasan demografi, karena saya tidak tinggal di daerah yang cuacanya dingin. Jadi kesimpulannya itu saja. Semoga video ini bermanfaat ya, walaupun saya sedikit sekali melihat kemanfaatan di konten saya yang satu ini, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman saya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di ruko selanjutnya. Terima kasih.